Ya, halo teman-teman. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dikasih kekuatan untuk menghadapi segala cobaan, ya kan? Dan masalah-masalah tersolusikan. Di konten kali ini gue akan bahas mental ya, mental yang kuat. Gimana rasanya menjadi orang yang mentalnya lagi kena, penyebab orang kena mental, solusi dalam menghadapi tekanan sehingga mental kita itu siap, kuat menghadapinya. Check this out teman-teman. Pantengin terus video ini sampai habis. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bah Entertainment dengan gua Barat Muji Pangestu. Ya, ini adalah video yang ke-9 ya. Tantangan gua upload setiap hari. Sebelumnya metodenya kayak ngevlog santai biasa, cuman kayak agak kurang match gitu kan. Kayak kurang cocok aja. Jadi gua langsung stay duduk di sini gitu. Langsung pada intinya aja, nggak banyak basa-basi, nggak harus adegan sana sini, nggak sih. Ya inilah, gua akan cerita banyak, mungkin sedikit atau banyak ya, cerita banyak lah tentang mental ya, mental health, kesehatan mental. Cerita tentang gimana caranya kita ngadepin suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga di situ muncullah kontra. Ketika ada kontra, ada perselisihan, pasti ada satu perdebatan, ada suatu kejadian yang mungkin bahkan membuat kalian kena mental. Jadi orang yang kena mental sih seperti apa? Gimana rasanya, ya kan? Ya, orang yang kena mental biasanya tuh cenderung ke rasa malas, takut, trauma. Itu orang yang kena mentalnya itu seperti itu. Rasa cemas, deg-degan, males, nggak semangat, nggak termotivasi gitu ya, yang namanya lesu aja gitu, yang ya nggak ada energinya, lemes aja gitu. Ketika kalian ketemu sama orang, ketika kalian ngejumpain orang yang udah maki-maki lu sampai lu kena mentalnya, ya lu ketemu orang itu kayak trauma aja gitu. Itu sih yang dinamakan mental kita itu kena. Harusnya gimana nih biar mental kita kuat? Ya, orang yang mentalnya kuat bukan berarti tahan banting, selalu berani, selalu memunculkan perlawanan. Orang yang mentalnya kuat itu bukan orang yang menggebu-gebu. Orang yang mentalnya kuat itu bukan orang yang mengandalkan nyali. Orang yang mentalnya kuat itu bukan orang yang selalu emosi, selalu sok jagoan, selalu mengutamakan perdebatan. Bukan seperti itu. Orang yang mentalnya kuat itu karena ya terbiasa dalam menghadapi beberapa macam bentuk yang tidak selaras. Sering menghadapi perbedaan, sering menghadapi cobaan, sering menghadapi halang rintangan. Ketika kita udah terbiasa nih ngalamin perbedaan, ngalamin kontra, ngalamin sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya mental kita jadi kuat. Lebih condong ke cuek, bisa lebih cuek. Gue mah udah pernah ngalamin ini, gue mah udah pernah ngadepin orang-orang yang model kayak gini, gampang itu mah.
Orang kayak gitu mah harusnya ditanggepin seperti ini. Orang kayak dia mah harusnya hadapinnya kayak gini. Cara mengatasi orang tersebut gampang. Dia tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu contoh mental yang kuat. Mental yang kuat bukan berarti menggebu-gebu, sok berani, cuman ngandelin nyali. Bukan. Mental yang kuat ya karena terbiasa. Seperti apa yang tadi barusan gue bilang. Jadi ketika kalian ngerasa, aduh kena nih, down nih mental gue, udah gak apa-apa. Itu bagian dari training, bagian dari proses menuju mental yang kuat. Jangan malah menghindar, ya kan? Enggak lah, gue mah nggak deket-deket sama orang yang kayak gitu. Dia mah arogan, takut gue, males gue. Nah, kalau kayak gini nih, malah membuat mental lu semakin lemah. Kalau lu menghindar, ketika ada orang yang kiranya nggak selaras, nggak sepemahaman, nggak satu sikap, yaudah nggak usah hindarin, hadepin aja, hadepin orang kayak gitu. Nanti lu tahu nih cara ngadepinnya. Kalau lu ke depannya ngadepin orang-orang yang sama modelan yang kayak gitu. Misal nih, lu udah nilai orang A, dia temperamen, dia emosian, dia egois, dia selalu kepinginnya bener. Lu jangan ngindarin, lu hadepin orang kayak gitu. Ketika lu ngadepin, walaupun lu sakit hati, walaupun lu penuh dengan rasa kecewa, penuh dengan rasa ya nggak enak lah gitu kan. Tapi lu tahu, oh iya dia kayak gini, cara ngatasinya seperti ini. Nanti ke depannya ketika lu ngadepin orang-orang yang tipikalnya sama, lu udah tangguh. Oh, dia orang kayak gini, gua harus ngadepinnya seperti ini nih. Dia mah kayak gini, wah gua harus kayak gini nih. Nggak bisa nih kalau gua kayak gini. Kan kayak gitu. Paham ya? Jadi jangan pernah takut merasa kecewa, jangan pernah takut ngerasa sakit hati. Telan aja, rasain aja biar terbiasa. Ketika terbiasa, mental lu jadi terlatih menjadi kuat, bukan rapuh. Jadi membuatmu tuh lemah kalau lu menghindar. Makanya ketika lu kepingin punya mental yang kuat, ya udah lu hadapin. Ketika lu bisa ngadepin, kan nanti lu bisa nih, lu tahu cara nanganinnya. Kan kayak gitu. Nih, mental health, mental yang sehat bukan berarti memiliki kepribadian yang sering hahaha, bukan berarti memiliki ketawa yang paling keras, bukan sering cegengesan, bukan sering cegigisan gitu. Mental yang kuat itu, mental yang sehat itu, mental yang sering mengalami kesakitan, mental yang sering mengalami kekecewaan, tapi tidak menghindar. Jadinya ngapal tuh, kuat, tahan banting. Ketika kalian mengalami perbedaan, kalian hadapin, semakin sering mengalami kekecewaan, mengalami kontra, lu hadepin, nanti juga ujungnya lu bisa ngatasin. Itu yang namanya mental health, mental yang sehat itu seperti itu. Mental yang sehat ialah mental yang bisa ngadepin perbedaan, mental yang bisa ngerasain kekecewaan, sering merasa sakit hati, sering rasa kecewa, tapi tidak menghindar dari rasa sakit hati, tidak menghindar dari rasa kecewa. Ya udah lu hadepin aja kekecewaan itu, lu hadepin aja kesedihan itu. Yang namanya orang hidup masa bahagia terus kan nggak mungkin. Coba bayangin ketika hidup lu bahagia terus, monoton, nggak ada sedihnya, nggak ada hambatannya, nggak ada rasa kecewanya, nggak ada warnanya. Orang tolol juga sih kalau misal hidup itu cuman kepinginnya bahagia. Nggak ada. Mental health itu bukan berarti kita yang sering ceria, sering bahagia. Bukan. Mental health itu mental yang sering diuji, sering ngadepin kekecewaan, sering ngadepin perbedaan,
sering merasakan sakit hati sehingga mental lu kuat. Ketika mental lu kuat, baru mental lu sehat. Makanya kalau ngadepin kesulitan, ya udah lu hadepin aja, jangan menghindar. Ah, gua mah malas sama dia. Dia mah ribet. Ah, ngelakuin ini mah susah. Ribet, banyak masalah, banyak ini, banyak halangan, rintangan. Kalau kayak gitu namanya menghindar. Nanti ketika lu sering menghindar, terbentuklah mental yang lemah. Ketika lu lemah, ya hidup lu cuman pasrah. Gak ada usahanya. Sekali lagi gue tegesin, mental yang sehat bukan berarti kepribadian yang hahaha, bukan berarti ketawanya yang paling kenceng, bukan seberapa banyak kebahagiaan, bukan. Mental yang sehat ialah sering menghadapi kesedihan, sering menghadapi kekecewaan, sering menghadapi perbedaan. Kuat, berani ngadepin gitu. Itu yang namanya mental yang sehat. Jadi tangguh, tetap utuh nih, gak mungkin runtuh gitu. Makanya kalau kalian lagi ngerasa kesulitan, lagi ngerasa kesedihan, jangan merasa paling tidak beruntung, jangan ngerasa paling menderita. Nikmatin aja, rasain aja, iya kan, nikmatin, hadepin gitu. Oh, gue lagi menderita, udah deh nggak apa-apa. Ini bagian dari riset, bagian dari latihan buat kedepannya. Karena hidup itu ke depan pasti muncul masalah baru, muncul lagi cobaan baru, halangan baru, rintangan baru. Nggak cukup cuman sekali. Hidup itu penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Tentunya penuh dengan tantangan, halangan, rintangan. Bukan penuh dengan penghindaran. Enggak harus menghindar. Kalau lu menghindar, kapan lu bisa ngatasinnya? Orang yang bisa ngatasin, ya udah hadepin. Itu kuncinya. Ketika lu bisa ngadepin, lu akan terbiasa, walaupun lu kecewa, tapi mental lu kuat, mental lu sehat. Itu sih rumusnya. Jadi teman-teman, jangan merasa paling sedih, jangan merasa paling bahagia, jangan merasa paling tidak beruntung, jangan senang-senang ketika kalian dipermudah. Udah gitu aja sih. Semakin kalian merasa terlalu memilah, terlalu dibikin nyaman, terlalu dibikin mudah, disitulah titik kelemahan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami tentunya. Terus bisa menjadi pemahaman baru, pengalaman baru. Ya, ada segi positifnya lah buat teman-teman yang nonton. Walaupun ya masih segini adanya, ala kadarnya kan kayak gitu. Namanya juga orang usaha ya kan. Itu bagian dari proses. Ya udah, pantengin terus channel Pak Entertainment dengan gua Barat Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua tunggu saran kritiknya dari teman-teman agar gua bisa terus berkembang, terus memperbaiki konten gua, terus menyajikan konten-konten yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tetap semangat untuk menjalani hidup kalian. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah untuk menghadapi segala cobaan. Sampai jumpa, ketemu esok hari.